Kini kami sampaikan informasi korporasi dari dunia teknologi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menunjuk Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika RI untuk masa jabatan 2014-2019. Rudiantara sudah berkecimpung di dunia telekomunikasi sejak tahun 1996. Sebelumnya Rudiantara pernah menjabat posisi eksekutif di Telkomsel, Direktur Corporate Affairs di XL, dan terakhir Komisaris Independen di Indosat. Senin 27 Oktober lalu, Rudiantara resmi dilantik bersama 33 menteri lain dalam kabinet kerja. Sementara itu, penyedia perangkat jaringan asal Swedia, Ericsson, melaporkan telah membukukan laba bersih sebesar 365 juta dolar Amerika atau 4,4 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun ini. Angka ini turun 9,4% dibandingkan tahun 2013 karena meningkatnya daya saing peralatan jaringan dari Tiongkok Huawei Technologies. Microsoft Indonesia kembali mengadakan Tech Days, yakni ajang berkumpulnya para pebisnis UKM, pengembang, dan perusahaan berbasis teknologi. Lalu seperti apa gelaran Tech Day tersebut? Berikut laporan Bloomberg TV Indonesia. Untuk kali kedua, Microsoft Indonesia kembali menggelar ajang Tech Days dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil Indonesia. Melalui tema Connect, Refresh, dan Update, Tech Days kali ini melibatkan lebih dari 1.500 pemimpin teknologi informasi, profesional, pengembang aplikasi, hingga perusahaan dan UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dulu tahun 75 kita bilang bahwa a computer in every desk, in every home kan? Sekarang kita udah berubah nih. A digital world, digital life for every individual and organization. Jadi semua orang mempunyai digital world, semua orang mempunyai digital life juga. PT Mitra Integrasi Informatika mengaku berhasil memperluas jaringan kliennya di sektor finansial, penerbangan, telekomunikasi, hingga pertambangan dengan omset yang meningkat secara fantastis. Dulu pada waktu kita mulai revenue kita cuma 10 juta dolar, sekarang kita kurang lebih mencapai 150 juta US dollar tahun 2013. Kita pun banyak sekali belajar solusi-solusi. Begitupun dengan perusahaan e-commerce Bineka.com yang mengklaim Office 365 berbasis cloud mampu memberikan efisiensi dalam bertransaksi. Kami sudah berhitung ya, kami mendapatkan penghematan kurang lebih 33%. Jadi kalau kita bandingkan dengan sistem email biasa, ya kami bisa berhemat sampai dengan 33%. Itu dari segi waktu atau biaya atau? Dari segi biaya. Dan seperti sebelumnya, Tech Days 2014 kali ini pun menampilkan 66 sesi track lain, termasuk diantaranya pembahasan sesi teknis sistem operasi cloud. Lori Singer, Himawan Amri, Bloomberg TV Indonesia. Dan untuk mengulas apa saja yang terjadi di event Microsoft Tech Days dan apa saja yang menjadi perhatian utama Microsoft, saat ini telah hadir di studio Bapak Luki Gani, Business Group Head Windows Division Microsoft Indonesia. Mas Luki, selamat datang di Tech Now. Terima kasih banyak. Ya, Mas Luki, di tahun kedua ini Tech Days diselenggarakan. Apa yang menjadi objektif utama dari acara tersebut? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama adalah ini Tech Days yang kedua. Jadi teknis yang pertama itu kami mendapatkan input dari pelanggan kami, baik dari developer, dari UMKM, dari large enterprise, dari government, dari enterprise middle. Jadi mereka bilang harus seperti ini nih, the way komunikasi antara penyedia teknologi dan juga konsumen atau pelanggan. Nah, jadi banyak sekali inputan, ingin lagi bikin teknis kedua. Nah, kita bikin teknis kedua di Oktober juga. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan suatu refreshment teknologi yang lebih apply terhadap pelanggan-pelanggan kita. Contohnya, kemarin ada Bluebird Taxi, itu ada in-taxi entertainment. Bagaimana Microsoft sebagai penyedia teknologi, Windows di sana bersama 4 teknologi company lainnya, memberikan applied teknologi untuk passenger entertainment. Sehingga ini memberikan manfaat. Yang kedua adalah kita memiliki juga sesi Office 365 dan Azure untuk UMKM dan yang lain-lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya ada bridge communication antara Microsoft dan juga pelanggannya. Bagaimana cara penggunaannya, implementasi, dan juga bagaimana cara melakukan compatibility testing. Baik, ini bicara soal UKM nih. Apa yang menjadi tantangan dan juga keuntungan bagi para UKM? Ya, UKM di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya ada 3 hal, Mas, yang untuk
jadi bahan pertimbangan. Yang pertama adalah knowledge. Bagaimana mereka terinformasi dengan teknologi terbaru. Tujuannya biar teknologi itu digunakan oleh mereka untuk maximizing productivity dan profitability. Sejauh ini memang belum ya? Belum merata. Jadinya itu yang pertama. Jadi terinformasi dulu. Orang aware bahwa misalkan menggunakan cloud untuk digunakan di perusahaan mereka sehingga cloud tersebut untuk membantu produktivitas. Seperti Office 365 bisa ngetik, bisa creating invoice apapun di mana saja secara mobility. Yang kedua adalah capability, penggunaan. Jadi tujuannya adalah bagaimana teknologi ini digunakan secara independen dan juga secara mandiri. Nah, ini untungnya adalah bagaimana teknologi bisa diakses dari Papua, dari Maluku, dari Ambon, dari Jakarta, sehingga inilah yang kita harapkan teknologi seperti ini. Yang ketiga adalah affordability. Teknologi harus mahal. Adanya Office 365 yang berubah dari capital expenditure menjadi OPEX, itu satu value bagi small medium business ataupun bisnis lainnya, sehingga membuat mereka mengadopsi teknologi lebih affordable. Dan less cost ini ya semuanya ya. Dan mudah untuk penggunaannya. Oke, baik. Di dunia ini kan ada solusi sistem informasi banyak ditawarkan ya. Ada SAP juga, ada Oracle gitu. Lalu apa yang menjadi fokus utama Microsoft saat ini terutama bagi pasar enterprise begitu? Iya, jadi kalau menggunakan teknologi adalah yang pertama bagaimana teknologi dipergunakan oleh seluruh pihak. Massive, scale, affordability dan juga predictability. Ini adalah misi Microsoft untuk menghadirkan teknologi secara mumpuni, secara affordability dan juga secara reputasi. Ya, oleh karenanya dalam dunia mobile first, cloud first, Microsoft menghadirkan banyak solusi untuk dipergunakan oleh seluruh lapisan pelanggan, baik yang small medium business, middle business, large enterprise, government, sekolahan maupun individual. Inilah yang Microsoft berikan kepada end user. Pada pekan lalu Microsoft juga sempat memperkenalkan sistem operasi PC terbarunya yaitu Windows 10. Walau masih dalam tahap beta atau technical preview, Microsoft telah membuat Windows Insider Program yang bisa diikuti oleh developer dan para pengguna Windows yang ingin menjajal Windows 10. Lalu apa saja fitur-fitur baru yang ditawarkan Windows 10? Kita simak. Ini dia. Yang pertama adalah ini di Windows 10, Microsoft mengembalikan tampilan desktop Metro dan juga tombol start menu klasik sehingga tidak ada lagi kotak-kotak besar atau tiles di layar desktop penggunanya. Anda bisa lihat bahwa di sini ada startnya hanya agak tersembunyi di sana. Ya, kemudian nanti ini kita akan tanyakan kepada Pak Lucky Ghani. Yang berikutnya, Microsoft juga menampilkan task view baru yang memudahkan pengguna saat sedang multitasking atau menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Jadi Anda bisa pantau di situ. Dan yang ketiga, fitur baru lainnya adalah adanya Windows App Store versi Windows yang memungkinkan pengguna mengakses seluruh aplikasi di smartphone atau tablet Windows Phone dalam format desktop. Itu dia. Dan yang terakhir adalah Virtual Desktop yang membagi tampilan desktop menjadi beberapa Windows sehingga memudahkan pengguna saat mengerjakan multi-project. Ya, baik, kita lanjut dialog kita bersama dengan Pak Lucky Ghani. Ya, Pak Lucky, kita tadi sudah lihat Windows 10 dengan technical preview menjadi salah satu yang perhatian utama lah di Tech Days ya. Apa saja peningkatan yang dilakukan dari Windows 8 terus kemudian jadi Windows 10 ini? Iya, jadi kami memang senang sekali adanya Windows 10 dan ini sangat membuat market excited. Ya, jadi sudah hampir 1 juta downloader yang mencoba preview Windows 10 dan memberikan feedback yang positif. Mereka menyukai Windows 10, mereka juga ngerasa kok familiar banget dengan Windows 7, tapi satu sisi juga ada Windows 8-nya gitu. Jadi ini adalah satu mix antara Windows 7 user, tampilan Windows 8 dan juga dikembangkan menjadi suatu platform yang operating system. Apa itu yang tadi gambarnya yang kita buka, pencet start, buka langsung keluar juga aplikasi-aplikasi? Betul, jadi kalau orang menggunakan Windows 7 udah tahu start button di mana, terus 8 ini adalah Windows User Interface. Nah, Windows 10 itu membawa sesuatu yang berbeda kepada pelanggan, yaitu tujuannya apa? Tujuannya menyatukan suatu ekosistem hardware, baik dari Internet of Things, yang kecilan, yang wearable, yang kedua phone, yang ketiga tablet, yang keempat itu laptop, yang kelima itu desktop, bigger screen, dan juga Xbox. Artinya apa yang dimaksud dengan menyatukannya? Apakah memang dia jadi seperti kayak connectivity, bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain device-nya? Salah satunya itu, yang penting adalah experience-nya sama. Di phone, di tablet, di desktop, di large screen, di Xbox, sama. Tujuannya apa? Familiarity dan juga kenyamanan user. Kalau beda-beda kadang-kala suka hasil ya. Ke phone beda, ke tablet beda, ke desktop beda. Itu yang kita bawa ke market. Tetapi yang diuntungkan bukan cuman konsumen, pengembang.
Bayangkan ada pengembang, dia bisa mengembangkan aplikasi, dan itu bisa masuk ke dalam tablet, laptop, phone, dan juga Internet of Things yang wearable, dan juga Xbox. Nah, ini bicara soal pengembang, Tech Days kemarin juga melibatkan para developer. Kenapa baru kemarin ini? Ya, sebetulnya kami memiliki rutinitas ya dengan para pengembang, baik yang quarterly, baik yang monthly, maupun kita biasa acara tahunan, hackathon, terus udah gitu Microsoft Imagine Cup. Tujuannya mencari pengembang-pengembang yang bisa mampu pentas di dunia dan memberikan aplikasi-aplikasi yang sangat diminta oleh masyarakat umum. Ini sebetulnya adalah tahun yang kedua, tahun ketiga kita bicara dengan para pengembang. Tetapi Microsoft Indonesia sudah lama, artinya berbicara dengan pengembang ini udah dari zaman sebelumnya gitu ya, lama sekali, dan kita memiliki yang kedekatan yang sangat erat dengan para pengembang. Di Tech Days kemarin, para pengembang juga dihadirkan untuk memberikan insight bagaimana aplikasi-aplikasi ini dapat dipergunakan oleh ataupun dibentuk untuk menyiapkan Windows 10. Nah, itu sebenarnya juga pertanyaan, mungkin terakhir singkat saja. Kenapa tidak ada 9-nya dulu? Kenapa langsung ke 10? Ya, jadi kalau misalkan menurut beberapa insight yang saya sempat dengar dari internal adalah ini adalah Windows bukan versi update, artinya Windows baru yang sangat revolusioner, yang sangat bisa menyatukan platform hardware dan juga experience-nya. Sehingga ini bukan minor change, ini adalah major change. Kalau dikatakan Windows 9 saja, takutnya orang merasakan update di laptop aja. Tetapi ini ada Xbox, ada Internet of Things, ada phone, sehingga aplikasi atau yang menyatukan tadi itu betul, semua. makanya dikasih Windows 10 seperti itu. Baik, Pak Luki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Terima kasih Mas David. Ya, dan kini kita beralih ke informasi lainnya. Universal Studios mengumumkan judul seri ke-7 film The Fast and the Furious berjudul Furious 7. Lalu bagaimana serunya aksi balapan mereka? Sesaat lagi, hanya di Tech Now.